Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang calon guru penggerak berasal dari Ngawi. Salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia? Saya ingin semuanya bahagia semuanya karena di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini saya bahkan direktorat mengharapkan adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu semuanya bisa menjadi pemimpin pembelajaran di minimal di satuan pendidikan adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, nggak usah berpanjang lebar ya. Ini saya, nama saya sudah mungkin adik-adik udah tahu, mungkin agak saya dekatkan, ini nama saya, tapi kalau nggak kelihatan ya mohon maaf. Sudah tertulis Budi Putranto, sudah tua, rambut sudah putih, kumis sudah putih, cuman ini yang belum. Saya berada di SMA Negeri 9 Malang. Saya dari Malang, ya. Satuan pendidikan saya ada di SMA Negeri 9 Malang. Sejarah singkat aja, TK, SD, saya kelahiran di Demak sana. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, saya berada di Malang. Jadi sudah jadi orang Malang. Next. Lulus perguruan tinggi, saya ngajar di Jakarta. Tahun 90 saya berada di Jakarta sampai tahun 2001. Tepatnya di SMA Negeri 106 Jakarta. Kemudian baru tahun 2001 saya bisa pindah ke Malang. Tepatnya bulan Agustus. Dan saya diterima di SMA Negeri 9. Barangkali bila adik-adik sempat ke Malang, saya persilakan untuk mampir di SMA Negeri 9 Malang. Tempat yang lumayan dingin dibanding dengan kota Ngawi, karena saya pernah ada di Ngawi selama 1 minggu. Oh, Bu Ziaratun Nema keluar. Ya, nggak apa-apa. Biasa itu karena transmit dari internet aja. Ya. Next. 2000 saya ngajar seni. Nih, ini hasil karyanya anak-anak. Sebuah triplek yang saya pengen pada waktu itu untuk ujian. Jadi kita punya banyak seperti ini. Tapi akhirnya karena sudah beberapa tahun diambil teman-teman, ada yang dibuat souvenir, di figura, taruh di atasnya tempat tidur biasanya. Di sekolahan tinggal, nggak tahu tinggal berapa tuh. Ya sekitar 30-an lah. Ini Bapak Nusantara yang minta ngajar seni. Saya orang seni, belum bisa berkarya dengan baik karena waktu saya habiskan untuk konsep pendidikan. Baik adik-adik sekalian, sekilas info tentang itu, dan per 1 Juli besok saya pensiun. Nah ini kesempatan buat adik-adik semuanya. Pensiun masih dipakai sebagai fasilitas, masih. Jadi saya sudah 60, kemarin bulan Juni ini, saya ulang tahun, nggak usah diucapin selamat, karena itu bukan, nggak usah diantar kue, saya nggak pengen, kuenya udah banyak. Juni ini kemarin saya 60, sehingga per bulan Juli, saya sudah tidak berada di sini lagi, tapi berada nanti di tempat yang lain. Entah di kafe, entah di mana, saya akan berada mendampingi adik-adik kalian di tempat rukol seperti ini. Ya, adik-adik sekalian, itu sekilas info tentang saya. Monggo, saya ingin adik-adik berinisiatif. Siapa dulu yang mau memperkenalkan diri? PP-nya dulu mungkin, silakan. Dari PP dulu. Saya dulu. Kalau nampak jenengan tua kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti rukol perdana. Jadi untuk Bapak Ibu CGP, ibu-ibu ya, bapaknya, ada bapaknya, Bapak Ibu CGP ini merupakan rukol perdana. Perkenalkan, nama saya Muklis Ramadhani. Saya alamat Padas, tempat tugas di SDN Branggol 1. Kebetulan diberi amanat untuk menjadi kepala sekolah saat itu masih taraf akhir pendidikan guru penggerak angkatan 7, belum lulus sudah panggilan sama Bu Wahidatul. Jadi saya sekarang di SDN Branggol 1, Kecamatan Karangjati, satu kecamatan sama Bu Asti ini. Bu Asti ini terpisah dari teman-temannya, dari 5 yang lain. Sekarang Yatim 5 itu bersama PP yang lain, yang terpisah Bu Asti dan Bu siapa? Bu sinten wau? Bu Ziatun Nikmah, itu kan dari Nikmah. satu kecamatan. Jadi mereka yang terpisah, Pak, terpisah. Saya yang suruh mendampingi jauh-jauh. yang ngumpul satu kecamatan sudah ngumpul sendiri, begitu. Iya. Terima kasih perkenalan dari saya. Moga dilanjut Bu Wahid. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Budi Putranto. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk yang pertama, Pak. Kemudian yang terhormat sahabat saya PP Pak Muklis dan rekan-rekan CGP kelas 275A, 275B yang luar biasa. Pokoknya yang namanya CGP itu pasti luar biasa. Pasti itu. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Maimunah. Saya dari Kecamatan Jogorogo, Bapak Ibu. Jadi saya satu kecamatan dengan Bu Rini dan Bu Iin. Saya dari SDN Talang 2, sama seperti nasibnya Pak Muklis, jadi kami baru pendidikan CGP itu mendapatkan 2 modul, itu 3 modul, itu kami sudah tiba-tiba, secara tiba-tiba itu tanpa ada angin dan hujan, kami tiba-tiba dipanggil untuk mengikuti pelantikan kepala sekolah. Jadi seperti ya nangis-nangis, nervous dan sebagainya. Itu sama sekali belum terpikirkan. Itulah sebenarnya di awal kita niatnya belajar. Jadi dari belajar ini nanti yakinlah Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat ini pasti di balik ini semua nanti ada sesuatu yang akan panjenengan terima. Luar biasa. Sekilas perkenalan dari saya. Terima kasih. Monggo CGP. Ayo punya inisiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Putranto, Pak Muklis, Bu Wahidatul, serta teman-teman CGP yang lain. Jatipuro. Oke. Perkenalkan, nama saya Asti Prasmawati, mengajar di SDN Jatipuro 2, satu kecamatan dengan Pak Muklis, nggih. Jadi di sini kula nembe pertama mengikuti CGP, mudah-mudahan Pak Budi, Pak Muklis selaku PP bisa mendampingi saya, nggih. Amargi saya niki mulai dari nol yang belum mengerti apa-apa tentang CGP. Mudah-mudahan dengan mengikuti CGP dari nol bisa menjadi 100, nggih. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra berapa Bu Asti? Putranya banyak, Pak. Monggo, yang lain barangkali ingin memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Yang wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Putranto dan yang kami hormati juga Bapak Muklis serta Ibu Wahidatul Maimunah. Tidak lupa ibu-ibu, bapak-ibu yang hebat, teman-teman CGP. Perkenalkan, nama saya Deni Rimawati. Saya mengajar di SDN Talang 1, kalau Ibu Wahidatul di SDN Talang 2, saya di SDN Talang 1, kebetulan satu desa dan satu kecamatan, gitu Bapak. Saya mohon bimbingannya dari panjenengan sedaya, semoga saya juga nanti bisa menjadi orang-orang hebat seperti Bapak Budi, dan juga Bu Wahidatul. Pasti itu, Bu. Bimbingannya dan kalau saya hanya karena ya sudah uti-uti Bapak. Jadi terkadang itu masih direpotkan sama cucu. Oh, alhamdulillah. Saya belum punya cucu, Bu. Alhamdulillah saya sudah, Bapak. Jadi mungkin itu perkenalan dari saya. Ibu, mohon maaf kalau boleh. Siap? Ya. Kalau boleh saya tanya, Ibu usia berapa, Bu, saya sekarang? Usia 47, Pak. 48. Oh, masih bisa. Ada harapan untuk jadi kepala sekolah, masih bisa kok. Pengawas pun masih bisa itu. Oke. Lanjut. Monggo. Terima kasih, Bu Rini. Matur suwun sami, Bapak. Ayo. Selamat siang semuanya. Salam semangat dan juga bahagia ya, terutama buat Bapak. Alhamdulillah, Bu Perni. Ya. Mohon maaf dulu sebenarnya yang terutama karena di grup sering celometan. Perkenalkan, saya Superni dari SDN Karangbanyu 3 dari Kecamatan Widodaren. Widodaren, ya. Ngawi bagian barat. Nah. Untuk kedepannya, saya pasti akan banyak tanya dan bertanya. Mungkin lebih cerewet dari yang lainnya. Dan yang ditanyakan mungkin agak konyol. Jadi mohon untuk bimbingannya buat Pak Putri Putanto, Bu Haidatul, dan juga mungkin Pak Muklis Ramadan gitu. Atau juga teman-teman yang lain jangan apa ya? Pasti saya ganggu nanti. Kalau saya nggak bisa mengerjakan tugas, pasti saya WA gimana ini gitu. Benar, Bu, benar, itu bisa pasti itu. Nanti. Ya. Jamnya 24 jam pokoknya. Saya pesan itu. Harus dibalas, ya. harus dibalas. Siap, Bu. Ya. Oke, begitu perkenalan dari saya. Terima kasih. Bu Perni, mohon maaf kalau dengan SMA Widodaren dekat nggak? Saya lebih dekat sini Monumen Suryo, Pak. Sebentar, saya belum nggak tahu, dalam artian nggak tahu lokasi Ngawi, dalam artian petanya Ngawi ya. Ya. K13 saya jadi instruktur nasional untuk seni budaya dan kebetulan saya tidur di Pondok Putri, Bu. Pondok Putri Gontor ini. Betul. Ya? Kayak Karangbanyu 3, Gontor Putri 3. Kalau nggak salah itu. Atau yang 4. Aduh. Ada 2 soalnya, sini dekat rumah yang lama, saya. Bu, yang lama ya, berarti yang lama, bukan yang baru. Jadi di situ. Yang lama. Di situ saya lupa tahun berapa ya, karena mulai tahun 2014 saya itu muter terus gitu. Jadi mohon maaf, ada di sekalian kalau berarti jauhnya. Saya itu ada di sekolah itu kala itu K13. Sebulan itu pasti saya keluar 1 minggu, minimal 1 minggu sekali ya, minimal. Jadi 1 minggu saya berada di Ngawi, 1 minggu saya ada di Jember, 1 minggu saya berada di sana. Tapi alhamdulillah yang sering saya berada di Surabaya dan di Kota Batu itu waktu itu. Jadi mereka dikumpulkan. Dan kebetulan Ngawi, akhirnya saya pulangnya naik kereta waktu itu. Dari stasiun. Diantar naik kereta dari stasiun itu pakai Malabar ya, dari Jogja. Iya. Oh, dari Jogja. Kereta Jogja ke Malang waktu itu. Oh.
Jadi saya nggak tahu saya harus naik apa gitu loh pada waktu itu. Karena kalau biasanya, kalau sekarang saya mungkin pakai kendaraan sendiri, mungkin bisa. Tapi pada waktu itu saya pingin naik umum gitu loh. Dan itu pertama kali dan seumur hidup, bahkan mungkin sekali, saya dari Jombang ke Ngawi itu naiknya bis yang ugal-ugalan itu. Sumber Kencono, SK. Aduh, itu sekali Lurus Sugeng nabrak, Rahayu. ya. Dan saya nggak bisa duduk pada waktu itu, diri aja, udah kecelakaan, tetap aja jalan dia. Iya. Baik, terima kasih Bu Perni untuk perkenalannya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo. Bu Siti juga Kita jodoh ya, Mbak. Bareng-bareng kan? Ya, bareng-barengan, ya. Berebut. Kalau udah diam semua. Bu Marsiti, silakan Bu Marsiti. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iris dan Bu Wahid dan teman-temanku yang baru semua, salam hormat dari saya. Nama saya Marsiti dari SDN Segalaji 7, Kecamatan Widodaren, dekat sama Pak Budi sama Bu Super. Iya. Budi sama Bu Super. Super, ya. Tinggalnya juga dekat situ, Bu? Dekat sama Bu Super, satu dusun sama Superni. Oh, iya. Ini berdua ini. Sini. Kamu bisa sini. Ya Allah. Iya, Pak. Sudah dekat sekalian, Bu ya? Ya, Ya. di sekolahan. Alhamdulillah, iya. Ternyata saya kira di tempat yang berlainan ternyata sama-sama satu ruangan. Baik, silakan untuk selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasil, Bapak PP dan Ibu PP, perkenalkan nama saya mungkin yang paling unik ya, agak susah disebut mungkin. Harus mengeja dengan benar. Nama saya Insiatiningsih, biasa dipanggil Iin. Insiatiningsih, ya. Iya, betul Bapak. Banget Iin gitu aja ya. Iin saja. Ya. Saya tempat mengajar satu kecamatan dengan Bu Wahidatul di Jogorogo. Namun sama-sama di kecamatan Jogorogo. Namun rumah saya lintas kecamatan, Pak. Rumah saya ada di Ngerambe, di kaki Gunung Lawu. Jadi kalau suasana juga dingin seperti Malang. Sama dinginnya, di bawah kebun teh jamus, Bapak. Oh, iya. Jadi tadi mohon maaf saya. Saya titip teh kopi ya. Oh, insya Allah Bapak, insya Allah. Saya baru tahu ada teh kopi ya di Ngawi itu udah. Iya, teh rasa kopi. Iya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena hari ini tadi ada acara perpisahan anak-anak. Baru beberes, kemudian saya sudah cepat-cepat di jalan. Ternyata saya terlambat 3 menit tadi dari jam 3. Mohon maaf teman-teman dan Bapak hasil semuanya. Begitu saja. Mungkin di sini saya paling kecil. Saya dari gitu, TK Bapak. Alhamdulillah, itu yang basicalnya Bu. Ya, terima kasih Bu. Bapak. Bu Iin, ya. Lanjut. Kan diam semua. Bu Dwi Narsih, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Putranto. Putranto, Pak. Putranto, dan Pak Muklis dan Bu Walidatul. Saya di sini mungkin baru dari CGB, yang kemarin juga daftar pun sebenarnya istilahnya tidak pengen mendaftar tetapi dapat piala dari teman. Teman kesini, HP dipinjam, ternyata didaftarkan CGB ya. Mungkin ini awal dari saya dan saya harus menjalani itu. Saya alamat di Walikukun, jadi rumah saya itu dekat stasiun. Kalau mau dari Malang mungkin turun stasiun Walikukun sangat dekat. Ya, siap.
Mungkin itu saja perkenalan dari saya untuk instansi saya di SDN Widodaren 8. Terima kasih Bapak. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, sesama Budi dilarang tanya. Monggo, Bu Dwi Winarsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Pak, baru bisa masuk soalnya tadi laptopnya agak terkendala kamera Iya. dan mikrofonnya. Ini memakai HP dahulu nih. Iya. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi. Saya dari Lembaga TK Melati Guyung yang terpilih di Kecamatan Gere, Kabupaten Ngawi, Bapak. Ya. Iya. Tinggal juga dekat sekolahan, Bu? Iya, cuman lain desa, Bapak. Nah, untuk TK-nya tahun ini sudah ada terima berapa orang, Bu? Untuk tahun ajaran baru ini kita baru membuka pendaftaran baru. Itu kalau di TK saya kan ada PAUD-nya, Pak, ada kelompok bermainnya. Jadi yang dari kelompok bermain langsung ke kelas selanjutnya. Oh gitu, ya. Baik, terima kasih Bu Dwi Winarsi dari TK Melati Guyung. Lanjut, silakan Bu Rindang. Ayo, Bu Rindang, ada enggak? Saya dulu, Pak. Ya udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyadatun Nikmah. Saya dari instansi SMK Al-Amnaniyah Karangjati. Alamat saya di Desa Simo, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, Bapak. Kebetulan mengajarnya di Kabupaten Ngawi. Mohon maaf Bapak tadi Pak Budi, Pak Muklis, dan Bu Fafi, setelah teman-teman tadi ada kendala sehingga saya harus lari ke depan ke belakang karena audio tadi agak sedikit ada kendalanya. Mungkin sampai di situ Bapak perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ziyadatun ngajar apa, Bu? Saya ngajar bahasa Indonesia, Bapak. Nah, tadi saya nggak dengar itu, Bu. Iya, tadi audionya agak ada yang bermasalah, Bapak. Iya, nggak apa-apa. Oke, biasa Bu, dalam konteks daring itu ya seperti ini. Barangkali nanti saya akan dipakai perbandingan dengan Pak Muklis dan Bu Wahidatul untuk hasilnya yang telah mengampu mereka. Ya, Bu Wafi Ayu Nur Azizah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Budi, selaku fasilitator, Pak Muklis dan Bu Wahidatul selaku PP. Saya Wafi Ayu Nur Azizah. Instansi saya dari TK Dharma Wanita Ngereh 1. Alamat rumah saya juga di Ngereh, kecamatannya juga Ngereh. Jadi saya satu kecamatan dengan Bu Dwi dan Bu Rindang. Sudah punya putra berapa Ibu Wafi? Saya belum menikah, Bapak. Alhamdulillah. Pak Bud, tolong temennya itu PR Bapak itu. Iya, Bapak. Terima kasih Bu Wafi. Terakhir Bu Rindang, saya belum belum dengar suara Bu Rindang. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Budi Putranto, Bapak Muklis dan juga Ibu Wahida. Perkenalkan saya Rindang Harum Makfiroh dari SDN Keras Kulon 1, Kecamatan Gereh. Mungkin ada pertanyaan? Maaf Pak, ini anaknya baru bangun tidur jadi agak rewel. Enggak apa-apa Bu, itu sering terjadi yang seperti itu Bu, bahkan di Kalimantan Selatan itu sama anak-anaknya sekalian gini-gini semuanya, enggak apa-apa. Ya, Pak. Ya. Enggak apa-apa. Nanti toh pada waktunya Bapak dan Ibu adik-adik sekalian itu akan berada di tengah-tengah peserta didik untuk ambil gambar. Ya. Baik, adik-adik sekalian, perkenalan saya cukupkan sekian. Ada yang belum? Sudah semua kan? Tinggal saya aja tadi yang sudah. Baik. Adik-adik sekalian,
tanpa berpanjang lebar. Jadi sebetulnya kita punya waktu sampai pukul 16.30 ya, 2 jam pelajaran. Namun karena kita untuk perkenalan sangat lama, sehingga suka atau tidak, terpaksa agak molor, nggak apa-apa deh. Kalau saya agak molor itu malah nggak apa-apa. Biarin. Sebentar, saya... Oh, nggak bisa, tak share screen. Bentar. Ya, izin untuk share screen dulu. Ya, adik-adik sekalian, kita sekarang berada di ini, eksplorasi konsep modul 1.1, di mana di situ forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita punya waktu 2 jam. Modulnya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Kemudian sesi pembelajarannya adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran. Jadi adik-adik telah mengalami, membaca, melihat video, baik itu dari Pak Sahril, dari bahan bacaan pidato Ki Hajar Dewantoro. Akhirnya adik-adik dapatkan benang merah yang nantinya akan adik-adik diskusikan di sini. Ya. Saya selaku fasilitator itu hanya mencoba untuk membuatkan sebuah apa ya? Kalau boleh saya katakan lalu lintas aja. Nanti untuk pendalaman materi itu ada pada eksplorasi konsep. Pada sebentar saya lihat dulu. Ya, pada eksplorasi konsep ini kita cuman sebentar ya, di sini cuman sekali aja. Nanti pada waktu modul setelah ini, modul 2, 1.2, itu nanti adik-adik akan berbicara langsung dengan yang namanya instruktur. Jadi di atas kita nanti ada instruktur. Nah, disitulah adik-adik dapat pendalaman materinya dari situ. Baik. Kompetensi lulusan yang dituju. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Ini betul-betul menjadikan satu impian ya. Kalau boleh saya katakan, nanti adik-adik akan ke sini loh. Pemimpin pembelajaran. Saya nggak tahu pemimpin pembelajaran nanti adik-adik akan jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jadi guru. Apapun yang adik-adik dapatkan nanti setelah menjadi guru penggerak, itu yang namanya pemimpin pembelajaran. Nah, nanti akan ada itu namanya kepala sekolah, pengawas, itu ada. Yang kedua, melalui refleksi diri terdokumentasi. Dari hal pertama kemarin, tolong dokumentasi yang benar. Mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Agak dalam adik-adik, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, saya kurang sabar. Tulis aja nanti. Mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri. Saya harapkan Anda nanti setelah jadi GP, setelah lulus CGP ini, adik-adik matang dalam diri untuk mendukung pembelajaran. Ya, capaian umumnya seperti itu, mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, adik-adik mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang
mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Maaf, kata-kata pengembangan karakter, barangkali kalau boleh saya katakan itu visinya sekolah nanti. Beriman, bertakwa, gampangannya itu. Ada sebuah kata beriman. Sudahkah beriman? Jangankan murid-murid, untuk kita aja beriman ya masih seperti itu. Nah, pada pencapaian khusus modul ini, nah ini adik-adik akan, kalau tadi visi, sekarang misinya ini. Secara khusus diharapkan dapat membantu adik-adik mampu memiliki pengetahuan tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal kelas dan sekolah. Jadi dari tempat yang kecil ke tempat yang gede. Adik-adik harus jadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar pendidikan KHD dalam menuntun ilmu mencapai kekuatan kodratnya. Ya, itu identitas modul pada hari ini. Kita sudah lalui semuanya ini sebetulnya. Pembukaan sudah, refleksi kritis belum. Oh iya, kita masuk ke pembukaan dulu. Ya, adik-adik sekalian, saya tutup sebentar. Kita belum memulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa ya. Saya mohon diingatkan, setiap pertemuan pasti kita awali dengan doa dulu. Tadi udah perkenalan, kita buka sekarang pembukaan. Baik, dengan segala kerendahan hati, Ibu Budiono untuk bisa memimpin doa pada kesempatan hari ini. Silakan waktu saya berikan pada Ibu Budiono. Sebelum melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan nantinya kita salurkan ke anak didik kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu Budiono sudah memimpin doa. Baik, adik-adik sekalian, saya masih akan share screen kan. Setelah pembukaan ini, ini tadi pembukaan. Iya. Kemudian nih, adik-adik, tolong tujuan pembelajaran pada kesempatan sekarang ini, adik-adik mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran. Berarti filosofinya pendidikan. Dari, maaf itu kata darinya nggak ada, Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Baik. Saya akan lanjutkan dulu sebentar. Nah, ini. Skenario-nya seperti ini. Setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Nanti selama 30 menit. Kemudian dialog diskusi, saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP. Saya hanya memandu dialog. Kemudian nanti 10 menit saya akan memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP dan refleksi pembelajaran tuliskan pada aplikasi yang disediakan. Ini Padlet ini
Saya belum bisa mengatakan apakah saya nanti akan bikin Padlet atau enggak, dan kita nanti akan kita tutup. Baik, adik-adik, refleksi kritis, saya minta nanti tiap orang, karena di sini ada 10, 3 menit. 3 menit, tolong berikan refleksi kritis tentang pemikiran, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Baik, saya stop sharing dulu. Saya berpindah ke beberapa teman. Saya nggak akan mengacaknya, tapi saya pengen, sekarang adik-adik sudah mulai berpikir kira-kira KHD, tentang filosofi pendidikan dari KHD. 1 menit. Silakan untuk berpikir sebentar. Ya, baik. Saya nggak akan mengacak pakai flying wheel itu tadi, muter gitu. Saya pengen dengar dari adik-adik nanti coba untuk merekam ya, merekam dalam artian gini. Adik-adik punya 1 pertanyaan, katakan yang saya tunjuk Bu Wafi, katakan gitu. Rindang pun atau siapapun 9 orang di selain Bu Rindang, coba buat pertanyaan tentang apa yang dikatakan Rindang. Demikian pula untuk yang lainnya. Seandainya Bu Marsiti nanti akan berbicara tentang reflektif, pola pikirnya reflektif, pola pikir dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, yang lainnya juga demikian. Jadi saling nanti akan bertanya dan barangkali akan saya coba untuk tunjuk. Ya, itu dulu. Baik. Saya akan berada dari arah bawah dulu. Silakan Bu Superni dari SD Negeri Karangbanyu 3. Apa yang Ibu bisa katakan tentang reflektif pemikiran KHD? Silakan. Baik, terima kasih kesempatan pertama kali, number 1. Semoga kedepannya juga bisa menjadi nomor 1. Amin. Baik, dari yang saya pelajari dari modul, dari pembukaan, pendahuluan sampai sambutan dari Ki Hajar Dewantoro, itu makna, itu menurut saya, yang saya pahami itu, beliau itu bercita-cita untuk pendidikan itu merdeka. Itu maksudnya begini, pada peserta didik itu untuk berkembang sesuai dengan level kemampuan mereka masing-masing. Jadi dibiarkan dan kita sebagai pendidik itu hanya sebagai penuntun. Jadi agar nanti untuk siswa yang memiliki karakter kurang baik itu bisa diarahkan untuk bisa menjadi lebih baik. Dan yang sudah baik bisa juga menjadi lebih baik. Dan itu juga KHD ini memiliki tujuan itu untuk menciptakan peserta didik atau siswa itu menciptakan bukan kualifikasi, hasil siswa yang intelektual baik secara moral maupun moral, dan juga satunya itu kepribadian yang baik itu.
Dan dalam pembelajaran juga ini bukanlah sebuah alat transfer pengetahuan saja menurut KHD. Jadi di situ nanti endingnya dalam pembelajaran yang menurut KHD ini adalah menanamkan kebiasaan, itu yang diutamakan. Begitu menurut saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Superni. Aplaus dulu buat Bu Superni. Oke. Terima kasih Bu Superni. Selanjut yang kedua dari Bu Ziyadatun Nikmah. Terima kasih Pak untuk kesempatan keduanya. Menurut saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pengajaran dan pendidikan adalah menuntun dan mengajak siswa ini menjadi manusia yang merdeka, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, nanti siswa mampu mengolah serta memanfaatkan potensi ataupun menggali potensi yang ada di dalam dirinya dalam mensikapi permasalahan secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Seperti itu, Pak. Sudah, Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Aplaus lagi buat Bu Ziyadatun Nikmah. Saya lanjutkan ke Mas Budiono. Iya, Bapak. Menurut saya untuk pembelajaran Ki Hajar Dewantara di modul ini, Ki Hajar Dewantara ingin mengajarkan kita bahwa pendidikan harus melihat kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Menurut pengertian saya, guru, kalau menurut saya ini ya, guru itu sebagai seorang koki, yang mana murid-murid itu adalah bumbu-bumbunya. Yang mana bumbu itu ada yang rasanya asin, ada yang manis, ada yang pahit. Biarkanlah mereka menjadi dirinya sendiri. Jangan kita paksakan yang pahit menjadi asin, ataupun yang asin menjadi pahit. Biarlah mereka berdampingan, berjalan. Tugas kita hanyalah membimbing. Kalau guru sebagai chef, kita membimbing bagaimana nanti masakan kita itu enak, masakan kita itu lezat, dapat dinikmati masyarakat luas. Begitu pula hasil pendidikan kita nanti. Pendidikan yang diarahkan menyongsong anak-anak yang siap di masyarakat luas dengan keanekaragaman yang masih berbudaya Indonesia, tapi pengalamannya bisa internasional. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Budiono sudah menyampaikan refleksinya terhadap apa yang diinginkan oleh KHD. Teman-teman yang lain mulai ya mencoba untuk menggali apa yang dikatakan teman tadi dan mungkin bisa ditanyakan nanti. Ya, baik, terima kasih Mas Budiono. Aplaus dulu dong buat Mas Budiono. Ya, terima kasih. Lanjut kepada, ada yang bisa tahu? Bu Asti, ya, Bu Asti Prasmawati, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Budi Putranto. Menurut saya inti dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu memiliki pemikiran kita sebagai pendidik atau sebagai guru diharapkan mampu menjadi seorang penuntun yang mana menuntun anak didik kita atau murid kita dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. Jadi setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi tugas dari seorang guru yaitu adalah menuntun mereka agar bakatnya itu bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian kita tidak diperkenalkan memaksa, ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman CKHP yang lain, bahwasanya kita sebagai guru itu tidak boleh memaksa kepada anak didik kita agar sama dengan teman yang lain. Seperti yang dikatakan Pak Budiono tadi, biarlah rasanya asin itu menjadi asin, biarlah yang manis itu menjadi manis, jangan sampai asin menjadi manis dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara
beri kesempatan kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi sesuai dengan kodrat peserta didik kita. Tugas kita itu adalah menuntun, mengarahkan, kemudian memotivasi agar mereka bisa mencapai tujuan yang ia inginkan. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yang seperti kita ketahui yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo yaitu tulodo itu kalau bahasa Jawanya itu napa nggih? Contoh. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Jadi sikap anak didik kita itu tergantung pada diri kita atau tergantung pada guru. Ya, jadi arti dari tulodo itu adalah memberikan sebuah contoh yang baik. Kemudian yang kedua, semboyan Ki Hajar Dewantara itu adalah ing madya mangun karsa. Jadi ing madya itu kita sebagai guru itu harus bisa menjadi penengah bagi murid kita. Kemudian tuturi handayani yang terakhir itu adalah memberikan, kita sebagai guru itu harus bisa memberikan motivasi atau inspirasi kepada peserta didik kita. Motivasi itu bisa berupa arahan, kemudian bisa berupa spirit untuk siswa kita agar menjadi lebih baik. Seperti yang ada di sekolah saya, Pak, terkait dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya berperan sebagai pembimbing dalam pembiasaan yang ada di sekolah kami. Pembiasaan yang pertama yaitu mengadakan sholat duha, kemudian yang berikutnya itu sebelum pembelajaran dimulai di kelas itu bersalam-salaman dahulu dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian ada juga setelah masuk di kelas itu hafalan perkalian. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap dengan pembiasaan ini peserta didik atau murid itu menjadi lebih berilmu, kemudian berkarakter, kemudian juga mempunyai budi pekerti, tadi dengan misalkan bersalam-salaman, seperti itu kan menjadikan budi pekertinya lebih baik lagi. Kemudian mempunyai jiwa nasionalisme, itu penting, sehingga mereka itu kelak bisa berinteraksi dan bersaing di dunia global atau dunia internasional seperti yang dikatakan Pak Budiono, paham nggih Pak? Tanpa meninggalkan nilai-nilai dari tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya sendiri. Jadi itulah menurut pendapat saya mengenai intisari dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Tepuk tangan aplaus dulu buat Bu Asti. Terima kasih teman-teman. Ya. Kita memang seperti ini ya, jadi kita akan ngasih penghargaan, meskipun sedikit apapun kita akan berikan penghargaan kepada teman yang telah dan mau untuk berbagi, meskipun kita dalam suasana daring. Baik, adik-adik sekalian, saya berpindah kepada nomor 7, Bu Dwi Winarsih. Silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi telah diungkapkan sama Bu Asti bahwa semboyan dari Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sun tulodo di depan selalu kita memberi contoh teladan kepada anak didik kita melalui karakter dan budi pekerti kepada anak-anak. Yang ing madya mangun karsa, di tengah kita memberikan bimbingan kepada peserta didik, karena peserta didik ini sudah mempunyai secara kodrat alami sudah mempunyai bakat dan kemampuan, dan bakat kemampuan mereka itu beragam, selalu unik seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami bakat anak itu apa. Kita sebagai guru harus bisa memberikan fasilitas dan dorongan kepada peserta didik.
Tuturi Handayani, kita memberi dorongan kepada peserta didik, yaitu selalu memberikan motivasi agar peserta didik itu bersemangat untuk belajar lebih giat, belajar lebih giat lagi. Seperti itu, Bapak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dwi Winarsih telah menyampaikannya. Pandangan. Sekali lagi, adik-adik, aplaus untuk Bu Dwi Winarsih. Ya, terima kasih. Lanjut, saya ingin dengar dari Bu Marsiti. Iya Bapak, terima kasih kesempatannya. Menurut saya sudah diwakilkan semua pada teman-teman, tapi saya juga ingin menambahkan sedikit. Sama juga jawabannya teman-teman itu sudah mewakili. Iya, menurut saya juga guru itu harus kuat memberi karakter kepada anak. Karena apa? Di zaman sekarang banyak Pak godaan dari anak yang mungkin dari masalah yang sepele, mungkin budget deh. Sekarang itu lagi viral. Anak-anak itu perlu pendampingan dari kita, mungkin beri wawasan atau bagaimana agar tidak terjerumus yang tidak. Guru sebagai among mungkin bisa menuntun anak lebih memikirkan yang positif, apa guna gadget untuk zaman sekarang. Mungkin saya ambil itu dari media elektronik dulu nggih Bu. Mungkin itu sekarang itu problem Bapak Ibu buat orang tua dan guru. Bagaimana anak itu bisa menempatkan gadget yang baik dan positif agar bisa digunakan untuk pembelajaran. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Marsiti. Lanjut kepada nomor berapa? Bu Rindang, Harum Makfiroh. Masih diganggu Putra? Betul. Tidak Pak, Betul. sudah saya ya. Sudah diungsikan. Iya. Reflektif kritis tentang pendidikan dari Ki Hajar Dawud semuanya memang sudah diutarakan oleh teman-teman. Hanya menambahi saja yaitu bahwa tujuan dari Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan pendidikan anak-anak agar mereka itu besarnya bisa mandiri, bisa bisa hidup dalam lingkungan masyarakat dengan mandiri dan tumbuh menjadi yang bisa dapat bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Ngeblank Pak, semuanya sudah terjawab. Yang jelas intinya budi pekerti anak-anak dididik sejak dini, sejak awal agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa sehingga mereka bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Guru hanya menuntun, menunjukkan bagaimana agar mereka bisa menjadi manusia yang berguna dan tetap pada jalur kebaikan. Seperti itu Pak. Bu Rindang, Iya Pak. Saya akan menuju Bu Rindang, maaf, ngajar kelas berapa Bu? Ngajar kelas 5 Pak. Kelas SD. 5, oke. Iya. Saya menuju ke Bu Iin. Insia Tiningsih. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Saya rasa pendapat saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara juga sama seperti teman-teman, sudah disebutkan banyak, sudah diulas semuanya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa memang Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pemikiran dasar dalam pendidikan yang tadi Ingarso Sungtulodo, Ingemadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, itu memang yang menjadi pemikiran utama dari Ki Hajar Dewantara dalam menjabarkan pendidikan seperti itu. Kita sebagai guru tidak henti-hentinya juga menyadari bahwa anak itu juga pribadi yang unik pribadi yang eksklusif secara
secara kodratnya, namun dia juga bisa menerima sifat yang inklusif. Jadi semuanya itu tidak bisa disamaratakan gitu nggih. Jadi ada perbedaan-perbedaan, ada diferensiasinya gitu dalam menghadapi peserta didik kita. Jadi kita juga sebagai guru itu bisa memberi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Dan peran kita juga sangat penting di tengah yang ini ing madya mangun karso. Jadi kita itu memotivasi anak, membukakan ruang ide, membukakan pemikiran-pemikiran supaya anak itu mempunyai visi dan tujuan belajar yang jelas. Jadi saya itu pengen jadi apa toh seperti itu. Kita itu mempunyai andil yang besar di situ nggih. Kemudian yang terakhir tadi Tuturi Handayani, setelah kita memberi ruang ide itu tadi, kita juga juga berperan untuk seperti mengawasi gitu nggih, mendorong, memotivasi. Setelah kita membantunya membuka ruang ide tadi, kita memotivasinya supaya apa yang sudah menjadi tujuannya ditetapkan anak dalam belajar itu bisa tercapai dengan hasil yang baik. Demikian Bapak, sedikit terima saja. Kasih. Terima kasih Ibu untuk keterangannya. Saya berpindah ke yang belum siapa, Bu Rini. Siap Bapak. Siap. Oke. Aduh, semuanya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, oleh teman-teman CGP semua, tapi saya sekedar menambah sedikit nih Bapak. Bahwasanya refleksi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan. Itu pendidikan itu merupakan tempat bersemainya benih-benih intelektual dan juga benih-benih kebudayaan. Karena apa? Di dalam pendidikan itu ada koneksi yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Okay? Pendidikan itu juga akan membentuk sebuah peradaban untuk kedepannya. Kemudian pendidikan itu juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap anak itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru itu kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada mereka. Karena lingkungan dan tempat tinggal pada zaman itu atau yang ditinggali oleh peserta didik itu sangat mempengaruhinya. Dan kemudian untuk yang terakhir itu dalam dunia pendidikan ada sistem Among. Sistem Among itu karena pendidikan itu kan pada anak, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi kita yang dimaksud berorientasi pada anak itu kita sebagai pelayan untuk anak. Kita harus melayani anak itu dengan ikhlas dan bisa menuntun anak itu sesuai dengan karakter yang berbeda-beda atau secara berdiferensiasi. Karena mereka mempunyai keinginan, karakter, kemampuan, dan juga bakat minat yang berbeda. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Rini, Rimawati. Saya berikan aplaus buat Ibu. Terakhir yang belum tongnya. Masa nggak ada? Ada. Bu Wafi. Ya. Iya. Saya Pak yang terakhir, karena sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman yang lain, saya cukup menambahkan saja. Betul yang dikatakan bahwa setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing, jadi punya kecerdasannya masing-masing. Kalau saya pernah dengar bahwa kata dari Ki Hajar Dewantara, ajarlah murid didikmu sesuai dengan zamannya. Betul. Zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau sekarang itu semuanya itu sudah melek teknologi, jadi sebagai guru saya rasa tidak ada bosan-bosannya untuk terus belajar tentang IT. Mau seusia berapapun, karena kita sudah terjun ke dunia pendidikan, yang namanya mengajar, kalau Ki Hajar Dewantara saja mengatakan sesuai dengan perkembangan zaman, ya kita juga harus belajar tentang IT. Kemudian merdeka secara
menurutnya Ki Hajar Dewantara di sini saya artikan merdekanya anak itu dia bersifat mandiri. Mandiri di lingkungannya dia sendiri. Kalau dia harus mandiri, maka di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memantik bagaimana dia berpikir kritis. Bagaimana dia memaknai lingkungan sekitarnya. Kalau dia sudah memaknai lingkungan sekitarnya, otomatis dia akan tahu hal apa saja yang harus saya lakukan dengan lingkungan saya, hal apa saja yang bisa mengembangkan diri peserta didik itu sendiri untuk bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian karakter Bapak. Kalau di sini zamannya sudah berubah, jadi karakter itu juga sangat perlu ditanamkan. Kalau melihat konteks pendidikan saat ini, banyak sekali isu-isu yang banyak anak-anak itu sudah berpikir kritis. Mereka pertanyaannya bukan lagi apa, tetapi lebih ke bagaimana dan mengapa. Ketika kita memberikan sebuah instruksi, mereka bukan bertanya apa, tapi mereka justru menanyakan mengapa dan bagaimana. Nah, di sini tantangan kita sebagai guru menjembataninya itu loh Pak. Terus kemudian untuk pendidikan karakter memang sangat diperlukan. Jadi sebagai guru kita harus menggali kemampuannya, mengarahkan, kemudian bukan memperbaiki karakter, bukan membentuk karakter, tapi menghindari sifat-sifat yang sudah menjadi bawaannya seorang anak dari lahir itu, yang negatif itu kita singkirkan, tapi kita masukkan yang positif-positif. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wafi. Saya aplaus buat Bu Wafi. Adik-adik sekalian, oke. Ada beberapa catatan dari saya. Ada 8 catatan ya, 8 kata. Yang pertama menuntun, yang kedua kodrat, yang ketiga pengajaran, yang keempat pendidikan, yang kelima layanan kebutuhan, yang keenam pendidikan dan kebudayaan, yang ketujuh among, yang kedelapan karakter. Tantangan. Kita nanti akan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita pegang HP. Kok panas punya saya? Bentar, kita pegang HP. Yakin saya di laptop adik-adik juga yang namanya AI sudah demikian merajalela. Bikin modul pakai AI, bikin gambar pakai AI, seperti apa yang saya kerjakan. Saya nggak munafik untuk pakai AI. Namun saya akan beri batasan AI yang mana yang saya pakai. Dan apa yang akan saya lakukan. Adik-adik, maaf ya, saya mengharamkan, sekali lagi, saya garis bawah, saya mengharamkan Anda semuanya dalam menjawab soal pakai AI. Akan kelihatan. Jadi, gini, kalau Anda mau pakai AI, silakan ambil dulu AI-nya, tanya apa, kalimat pentingnya apa yang ada di AI tersebut. Masuk enggak dengan hati kita? Parafrasekan, seperti apa yang dikatakan Bu Ziyadatun Nikmah. Bu Ziyadatun Nikmah bisa memparafrasekan sehingga menjadi kalimat saya. It's really, nggak apa-apa itu, monggo. Kalau memang itu yang ada kehendaki. Saya perbolehkan. Tapi jangan, ya maaf ya, beberapa oknum teman saya hanya sekedar kopas. Bikin modul kopas, bikin apa aja kopas. Apa eksistensi yang diberikan pada anak? Nol.
Saya pengen dari dalam hati adik-adik, meskipun itu kata-katanya sulit. Lain ya dengan Bu Nikmah itu, kalau beliau bahasa Indonesia udah pinter, mengolah kata dan lain sebagainya. Saya katakan demikian. Tapi bagi kita, apalagi bagi pelajaran saya, di mana pelajaran saya sangat tidak disukai oleh orang tua, itu lain. Tapi anak-anak suka. Setiap kali saya berada di sini, pasti anak-anak datang. Pak, nggak ngajar. Nggak, malas. Kamu rame terus. Ayolah Pak. Keinginan yang senang saya berada di sini. Ayolah Pak, bentar aja Pak. Dibawalah saya ke sana. Adik-adik, sekali lagi, tolong tidak pakai AI dalam menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Bila adik-adik berada di seperti kita sekarang, ayo ambil dulu saripatinya. Barulah Anda katakan. Saya baru teringat karena tadi sebelum kita berada di sini, saya juga ada meet, ada Vicon juga dengan fasilitator di Jawa Timur. Sehingga ini harus saya katakan kepada adik-adik, daripada adik-adik sudah capek dan lain sebagainya, nggak dapat apa-apa. Ya, oke. Tolong tidak memakai AI. Kalau adik-adik memakai AI, tolong parafrasekan dengan apa yang keinginan adik. Tapi jangan semata-mata Anda kopas. Ini titipan dari hati saya. Saya tidak akan menyulitkan adik-adik semuanya, enggak. Saya malah senang kok. Kayak gini saya punya saudara, di Kalimantan saya punya saudara. Baik, saya pengen sekarang barangkali ada beberapa yang pengen tanya dari apa yang dikatakan oleh teman yang lain. Oh iya, di sini belum ada ketua kelas ya. Baik. Ketua kelas saya tidak menunjuk, tapi di depan adik-adik saya yakin ada kertas, bolpen. Saya punya daftar nama. Ya, ini daftar nama. 1 sampai 10 adik-adik belum tahu. Saya nomor berapa ya? Oke. Takdir terbaik hari ini adalah adik-adik yang dapatkan. Ini takdir terbaik kita. Saya bisa ketemu Bu Marsiti, bisa ketemu Pak Muklis, bisa ketemu Bu Rini, bisa ketemu Bu Nikmah, bisa ketemu Bu Iin. Takdir terbaik saya hari ini. Dan ini adalah takdir terbaik bagi adik-adik sekalian. Siapa yang akan ditunjuk jadi ketua kelas? Sebentar. Tolong tuliskan sebuah nomor antara nomor 1 sampai nomor 10. 1 aja. Saya yakin adik-adik punya. Tuliskan sebuah angka antara 1 dan 10, sampai 10. Sudah? Ya, nggak usah lama-lama, 3 detik juga selesai. Saya awali dari yang pertama. Yang pertama di sini Pak Budiono. Mas Budiono nomor berapa? Berapa Mas? 1. Ya. Kemudian Bu Rindang. Nggak kelihatan. Oh, nomor 7. Nomor 7. Oke. Salah. Nomor 7. Bu Ayu. Bu Afi Ayu. Nggak kelihatan. 2. Nomor berapa, Bu? 2, Pak. 2. Oke. Bu Nikmah? 2 juga. Oke. Bu Dwi Winarsih? Berapa, Bu? Sebutin aja. 5.
5. Oke. Kemudian Bu Asti 2. Bu Rini Nomor 1, Pak. nomor 1. Enggak tahu nomor 1 siapa. Bu Perni enggak kelihatan, Bu. 8. Ya. Bu Marsiti enggak kelihatan, Bu. Sebutin 3 aja. Oke. Bu Wahidatul Maimunah. Enggak ikut. Enggak, jangan ikut. Bu siapa tadi? Bu In udah belum? Bu Insia nomor berapa itu, Bu? 9. Seneng banget nomor 9. Udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Pak Budiono berasal dari SD Negeri Widodaren dapat 2. Karena beliau nomor 1. Bu Iin dapat 3. Bu Marsiti dapat 1. Bu Superni dapat 1. Bu Dwi Winarsi dapat 1. Bu Rindang dapat 1. Bu Wafi dapat 1. Terima kasih untuk Bu Iin. Bu Iin mau gambare. Itu Bu Iin. Bu Iin berkenan, takdir terbaik Anda hari ini adalah jadi ketua kelas. Dan itu semoga untuk selamanya. Saya berikan aplaus buat Bu Iin. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bu. Jangan. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, Pak. Amin. Ya, Ibu. Selamat cedak You can, if you think you can lah. Ya. Ibu bisa kalau Ibu pikir dan Ibu kerjakan. You can if you think you can. Jadi cuma patokannya itu aja kok. Ibu Mohon bisa. diulangi, Pak. Saya. You can if you think you can. You can. Yes. Ya. Oke. Ya kan? Bu, takdir terbaik Ibu hari ini adalah seperti itu. Dan itu amanah banget dari teman-teman. Saya nggak bisa memberitahukan, jadi ini daftar namanya, nggak kelihatan, nanti tak foto deh. J Bapak. Nomor 1 Pak Budiono, nomor 2 Bu Iin, nomor 3 Marsiti, nomor 4 Bu Rini, Superni, Asti, Dwi, Rindang, Wafi, Jayatatu Nikmah. Itu urutannya ternyata. Baik. Sekarang Bu Iin gantian saya. Silahkan Bu Iin barangkali ingin pendapat dari atau pertanyaan dari Bu Perni disampaikan kepada Bu Rini. Silakan Bu Iin selaku moderator, saya berikan waktu nggak usah banyak-banyak, 10 menit aja. Bu Perni kepada sebentar, Bu Iin. Oh iya. Tolong tunjuk 1 orang untuk menyimpulkan apa yang kita sudah sampai kesempatan hari ini. Nanti harus ada simpulan itu. Silakan Bu Iin. Oke, baik. Terima kasih atas, enggak terima kasih Deng sebenarnya. Terima kasih Bu. Teman-teman, saya akan berusaha mengemban amanah ini. Masya Allah sekali, saya diberi kepercayaan. Hitung kancing ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk kali ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Fasil untuk menunjuk 1 orang yang membuat kesimpulan pada pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu minta tolong bantuannya Ibu Wafi Ayu Nur Azizah. Kemudian tadi saya menanyakan Ibu Superni kepada siapa Bapak? Pertanyaan Ibu Superni kepada, atau bebas, saya bisa memilih siapapun. Bebas. Baik. Bebas, silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kadang menyebut teman-teman, mboten napa-napa nggih. Mohon izin sebentar, mohon izin sebelumnya. Baik, tadi dari
dari yang disampaikan oleh Bapak Budiono, yaitu saya menyoroti kata kodrat alam dan zaman anak, Nggih. Tadi dianalogikan bahwa koki sebagai guru, kemudian murid sebagai bumbu, seperti itu. Saya ngambil kata-kata sedikit. Bapak Budiono mungkin bisa menjelaskan kembali, bisa menjabarkan kembali tentang koki dan bumbu tadi, tentang di pendidikan ini, di pendidikan Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan kita pada saat ini. Apakah seperti itu maksudnya Bapak? Mohon maaf. Mohon Bapak langsung dijawab apa nanti? Monggo, langsung saja. Itu jadi cuma sebagai perumpamaan saja. Kalau guru itu sebagai koki, karena koki itu kalau dalam restoran enak tidaknya suatu masakan itu tergantung suatu kokinya. Begitu juga kalau di dunia pendidikan nanti peserta didik kita istilahnya dengan bakat-bakat yang dibawanya itu nanti akan tetap tumbuh bakat itu atau malah hilang di tengah jalan, itu tergantung pada kita. Kita yang akan memberikan pupuk pada bakat-bakat mereka. Sehingga yang garam pun yang rasanya asin akan melengkapi, yang gula rasanya manis, saling melengkapi di bidang masing-masing dengan tidak saling menjatuhkan. Walaupun itu bersama tapi rasanya menjadi enak daripada berdiri sendiri-sendiri. Di satu kelas misalnya ada yang olahraganya bagus, bisa membawa nama baik sekolah, walaupun dia terkendala lemah dalam, ada contohnya siswa tidak bisa membaca, tapi polinya sampai istilahnya kemarin sampai ngawi. Ini termasuk ada prestasi, jangan dijatuhkan juga seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi bisa saya tambahkan tadi sama dengan yang kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan bahwa memang anak itu mempunyai keunikan tersendiri, ada kelebihan. Semua anak cerdas, semuanya pandai pada bidangnya, seperti itu. Kalau bisa saya nambahin. Kemudian dilanjut lagi ini Bapak Fasil. Baik. Selanjutnya saya tadi ada agak kepental dari ruang, jadi untuk Bu Dwi Winarsa saya ini nggak ada catatan. Dari Ibu Perni tadi saya mencatat bahwa kita sebagai seorang guru bukan alat transfer ilmu, kalau nggak salah bukan alat transfer ilmu. Bu Perni, monggo bisa dijabarkan lebih luas lagi. Baik, maksudnya dari yang saya sampaikan tadi bukan sebagai alat transfer ilmu itu begini, kita sebagai pendidik itu sebagai penuntun. Jadi untuk menciptakan suatu karakter atau kebiasaan kepada murid dan tujuannya itu untuk membentuk budi pekerti. Jadi gunanya nanti untuk tadi sesuai yang disampaikan teman-teman dalam menghadapi pendidikan sesuai kodrat dan zamannya tersebut. Jadi untuk mengurangi yang kurang baik, karakter siswa yang kurang baik itu nanti jika dituntun itu nanti bisa menjadi lebih baik seperti itu. Terus yang sudah baik itu bisa berkembang menjadi yang lebih baik seperti itu. Dan tujuannya ke depannya itu untuk menciptakan individu atau yang mandiri tadi seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Perni. Bisa saya tambahin sedikit bahwa guru, kita sebagai guru tidak hanya memberikan ilmu bahwa 2 tambah 2 itu 4, tapi juga membentuk karakter siswa, bagaimana menyampaikan bahwa tidak hanya 2 tambah 2 itu 4, bisa 3 tambah 1 atau 4 tambah 0 seperti itu. Jadi tidak melulu tentang ilmunya, tapi lebih kepada karakter anak itu untuk mencapai untuk gimana ya menjelaskannya? Untuk membentuk karakter anak, intinya seperti itu. Jadi iya betul. Baik. Menambahkan, monggo. Terima kasih. Bu Asti, silahkan. Tadi sudah dikatakan guru itu
tidak hanya sebagai transfer of knowledge atau transfer ilmu saja, tapi sekarang itu tadi sudah seperti yang dikatakan Bu In tadi, tidak melulu 4 tambah 4, 8, kemudian apa arti X, apa arti Y itu sekarang tuh sudah tidak itu. Tapi kita tuh berupaya bagaimana mengelola anak itu supaya mengerti apa itu sopan santun, kemudian budi pekerti, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, anak zaman sekarang itu, kebetulan saya mengajar SD, kemudian saya juga mengampu di bimbel, itu anak usia, mohon maaf, SMA, SMP itu kadang tidak bisa berbahasa. Istilahnya tuh gak iso basa Jawa. Basa Jawa, nggih. Basa krama nggih, Bu, nggih. Dia tidak bisa berbahasa kepada siapa dia. Misalkan kepada gurunya. Itu kadang ada yang bilang, "Bu, engko anu gitu," seperti itu. Istilahnya tuh berbicara berbahasa itu istilahnya itu kurang pas. Jadi tugas kita tuh membenahi supaya anak itu kalau bisa, kalau kepada orang yang lebih tua tuh hendaknya tuh bertutur kata yang sopan. Kalau tidak bisa berbahasa apa itu gak iso basa krama, istilah itu harus memakai bahasa Indonesia dengan baik. Jadi anak zaman sekarang itu seperti itu. Jadi tidak melulu ilmu atau knowledge saja, tapi harus menekankan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Jadi tidak hanya kepada guru saja, kadang terhadap orang yang lebih tua pun di rumah, kadang tuh dia tuh tidak bisa berbahasa. Jadi menganggap orang tua itu seperti temannya sendiri. Jadi tugas kita itu sekarang semakin berat. Anak zaman milenial seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Monggo teman yang lain ada yang mau menambahkan? Silahkan. Monggo, Bu Rini, Nawi. Bentar, Bu. Atau ada yang lain yang mau menambahkan dulu? Atau sedikit saya tambahin mungkin ya. Tadi yang bagian menganggap orang tua sebagai teman, J. Mungkin maksudnya baik, J. Jadi biar luas gitu, J. Tapi mungkin dalam penggunaannya penggunaan bahasanya itu juga perlu diatur, ngoten, biar pas, ngoten, J. Ya, baik. Monggo Bu Rini, silakan. Terima kasih. Itu juga tadi berkaitan dengan yang saya katakan bahwasanya pendidikan itu tempat bersemayamnya benih intelektual dan juga kebudayaan. Dalam arti berbudaya, berbudaya itu kok artinya yang nari, yang tontonan itu tidak, karena budaya itu luas sekali, budaya itu luas sekali. Nah, kita juga harus mendidik peserta didik itu memahami dan menghargai warisan budaya, warisan budaya yang seperti mungkin ya kayak tarian, kayak tontonan yang lain. Selain itu juga ada budaya unggah-ungguh, Kalau di desa itu unggah-ungguh, yaitu tadi seperti yang dikatakan Bu Asti, bahwasanya anak sekarang itu agak kurang bahasa unggah-ungguhnya, itu sudah berkurang dibandingkan dengan anak-anak yang dulu. Ketika kalau dulu anak-anak yang dulu itu mungkin ada orang tua yang sedang duduk, sedangkan anak berjalan itu pasti nuwun sewu atau agak membungkuk sedikit. Nah, itu adalah menumbuhkan budaya sopan santun, budaya sopan santun, anggah ungguh. Nah, hal seperti itu kayaknya sekarang itu agak berkurang, gitu, apalagi didukung dengan pendidikan yang ada di rumah. Saya sendiri pun kalau mengajari anak itu kok, ayo kita makan, ayo mandi, gitu. Karena menurut saya itu kalau kita pakai bahasa Indonesia itu tidak ada tingkatan, tidak ada tingkatan, karena kalau penggunaan bahasa kromo itu kan ada tingkatan, jenengan, dalem, pulo. Nah, itu jadi nanti takutnya kalau membahasakan anak kulo badhe sare, nah niku kan malah salah kaprah gitu kan. Ayo tidur. Nah, kita enaknya ayo kita tidur gitu aja. Jadi nanti kalau
nang sare, kondang dahar. Nah, seharusnya dahar itu kan ditujukan untuk orang tua, ya, untuk orang yang lebih tingkatannya lebih dari kita gitu, maksudnya orang sepuh apa gitu. Nah, untuk kita sebaya itu kan pakai sampean, sedangkan untuk yang di atasnya kan bisa panjenengan, jenengan gitu. Makanya kan mungkin bapak, mungkin siapa kita langsung sebut namanya itulah, yaitu mungkin budaya seperti itu yang agak berkurang gitu, yang berkaitannya dengan kebudayaan dan angganggu tadi. Terima kasih Ibu Iin. J, Bu Rini, terima kasih. Saya potong sebentar. Yang disampaikan J, Bapak. Ya, terima kasih Bu Iin. Jadi gini, adik-adik sekalian, sebetulnya waktunya kita udah mepet ya. Namun ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Di antaranya seperti ini. Sebentar. Moga-moga sudah bisa terlihat. Ya. Ada beberapa pertanyaan pemantik sebetulnya. Saya tadi terus terang lupa untuk menyampaikan. Namun dari beberapa jawaban yang disampaikan oleh adik-adik semuanya, itu masuk di dalamnya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya nggak mungkin toh kalau sekarang anak-anak itu hanya kita kasih untuk layangan aja, seperti yang sering kita lihat di TikTok atau di apa-apa. Ini cari kurikulum merdeka, yang ini seorang iso layangan merdeka. Nah, seperti itu. Sebetulnya yang ada di root di bawah itu seperti itu. Namun ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah kodrat zaman. Ya. Apa relevansi pemikiran KHD yang berham pada anak? Ini belum satu pun yang menyinggung. Tadi Pak sudah mengatakan sih ibarat bumbu ya. Kalau saya malah mengatakan tidak bumbu, malah masih basicnya, ibarat tanaman, ibarat biji atau tanaman aja lah. Tanaman jati, tanaman jagung, tanaman kopi, tanaman teh, semuanya berkumpul dalam satu kelas. Guru gimana? Guru memupuk. Memupuk apa? Jambu gimana? Tehnya gimana? Kopinya gimana? Jati gimana? Nah, tugas guru nanti. Ya, adik-adik sekalian, ini mind map-nya. Mohon maaf kalau terlalu kecil ya. Bentar ini saya tutupnya aja bisa nggak? Kok nggak kena ya? Moga-moga aja terlihat. Ya. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri dan terdokumentasi mampu. Nih, adik-adik sekalian. Yang pertama, peta konsep modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Ada kerangka pemikiran. Nih, kerangka pemikiran KHD itu berasal dari dasar-dasar konsep pendidikan. Yang kedua, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Saya yakin adik-adik sudah baca. Itu kerangka pemikiran KHD itu dari situ. Sebetulnya ini aja yang harus adik-adik sampaikan tadi. Kemudian, potret pendidikan. Ini adik-adik juga sudah melihat melalui videonya. Nah, di 1.1 ini, peta konsep di sini, itu sangat banyak banget. Tapi yang kami inginkan, direktorat inginkan adalah adik-adik mampu memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, mampu menganalisis konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid.
Sudahkah kita menghamba pada murid? Nah, kata-kata menghamba itu, aduh, mungkin terlalu ekstrim ya bagi beberapa orang ya. Tidak seperti guru zaman dulu yang begitu ditakuti. Tapi guru sekarang adalah pintu di mana mereka akan membuka dirinya. Nanti adik-adik akan mendalami sebuah ilmu yang baru, sebetulnya lama. Contoh kucing. Adik-adik jadi coach. Bukan coach pelatih seperti sepak bola, enggak. Konsep coach itu gimana? Nah, apa yang harus saya lakukan? Sehingga di sini adik-adik akan berada pada satu tempat di mana bisa berada di depan, bisa berada di tengah, dan bahkan bisa mendorong. Kalau adik-adik berada di belakang. Adik-adik ini tadi yang dikatakan kodrat alam dan kodrat zaman, sifat dan bentuk lingkungan di mana adik-adik anak-anak berada, isi dan irama. Ini nanti akan saya sampaikan pada adik-adik semuanya. Dasar pendidikan yang menuntun, KD mengibaratkan perang seorang petani. Seperti petani, tadi saya katakan. Adik-adik itu jadi petani. Pupuknya untuk jati itu apa? Akan berbeda pupuknya dengan jagung, dengan kopi, dengan teh, dengan bayam. Pendidik adalah pamong. Nah, pamong itu kata-kata menghamba itu ada di sini. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran, jelas. Ini yang harus adik-adik pahami semuanya. Tujuan pembelajaran, tujuan potret pendidikan, kalau ini sejarah adik-adik nggak apa-apa. Dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak, ini adik-adik harus tahu. Kemudian apa bedanya dan persamaannya pendidikan dan pengajaran? Beberapa tulisan adik-adik sudah saya komentari. Itu yang bisa disampaikan pada konsep mind map-nya. Next, saya ingin diskusi tangan jawab sudah kita lakukan. Saling berdialog, saya hanya memandu. Refleksi umpan balik. Saya stop sharing. Silakan Ibu Ketua Kelas untuk bisa memberikan waktu kepada kesimpulan untuk hari ini. Siapa tadi yang ditunjuk? Bu. Ibu Wafi Ayunur Azizah. Bu Azizah, silakan Bu Azizah. Panggilannya siapa Ibu? Maaf, supaya lebih akrab. Baik, panggil saja saya Wafi, Ibu, Bapak. Oke, baik. Silahkan Ibu Wafi disampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Kesimpulan pada diskusi hari ini lebih kepada kata menuntun dalam proses pendidikan anak ya. Banyak sekali yang mengatakan tadi menuntun itu lebih kepada menuntun karakter siswa. Kemudian menuntun kemampuan pada dasarnya kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu tadi seperti apa, kemudian bagaimana cara kita mengarahkannya, kemudian menuntun berbudi pekerti luhur di dalam konteks sosial budaya. Tadi ya dikatakan oleh Bu siapa tadi Bu Ziyadatun atau Bu Asti tadi ya, mengenai tentang unggah-ungguh bahasa. Terus kemudian Bu Rini mengatakan bahwa ada tingkatannya kalau dalam bahasa daerah ya memang betul. Terus kemudian kesimpulannya lagi adalah bagaimana peran kita sebagai guru untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Lebih pada yang dikatakan oleh Pak Fasilitator tadi mengatakan bahwa pendidikan yang berhamba pada anak, dia mengatakan seperti ibaratnya anak seperti tanaman, ada yang jagung, ada yang padi, ada yang teh, ada yang kopi.
Nah, sebagai guru tadi mengatakan bahwa pupuk apa yang cocok untuk sesuai dengan tanaman tadi. Kemudian walaupun di lingkungan yang sama, tetapi pupuknya tetap berbeda. Seperti itu. Barangkali itu mengcounter dari Pak Budiono tadi ya. Saya masih pengen ngobrol lama sebetulnya sama Mas Budiono tadi tentang bumbu ya. Iya, Bumbu jadi satu, nanti enak Pak makanan itu. Tapi sebetulnya bukan itu, terbalik. Saya malah berpikirnya terbalik ya. Jadi anak itu ini ada jagung, ada padi, ada bayam, ada kopi. Beda semua kita memperlakukan. Nah, itulah tugas kita memperlakukan tanaman-tanaman tadi sehingga mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya maksimal. Ya. Kalau bumbu kan hasil, ya Ibu Asti. Mohon maaf, kalau ada perumpamaan itu Pak, biasanya itu ibaratnya seperti kertas putih. Terus kemudian bagaimana kita mencoretnya, itu bukan ya. Terus kemudian yang kedua, itu ada seperti gelas kosong. Tinggal kita mengisinya bagaimana. Misalkan apakah diisi dengan air, nanti rasanya seperti itu. Kalau diisi dengan jus, maka rasanya akan berbeda. Bukan, nggih? Ibu. Yang lebih cocok terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asti. Jadi ini loh, adik-adik, saya pengen kayak gini, tuker. Ya, maksudnya antara tiga itu, tadi kan Pak Budi berkata bumbu-bumbu. Kemudian Pak Budiono, nggih. Terus Pak Budi Putranto tadi tanaman, tergantung kita bagaimana pupuk yang cocok gitu. Kalau kita ibaratkan seperti gelas kosong diisi air, kemudian ataukah kertas putih diisi dengan dicoret-coret, itu masuk atau enggak Pak kira-kira? Konsep tabula rasa Bu. Ya, konsep tabula rasa yaitu anak bagaikan kertas kosong. Sebetulnya bukan dari situ. Anak itu sudah punya. Saya akan jadi jagung. Nah, Ibu ngasih pupuk. Kalau gelas kosong, kertas putih, malah terbalik, Bu. Balik. Iya. Jadi konsep tabula rasa sangat bertolak belakang dengan apa pola pikir dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Iya. Jadi gitu Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Ini mau saya jadikan apa? Bukan gitu. Ya, kalau air taruh di sini akan jadi seperti gini aja. Tapi tidak itu, Bu. Akan saya jadikan apa ini? Iya. Nah, bisa nggak dia bertumbuh, berkembang dengan kodrat alam dan zamannya secara maksimal? Harus saya apakan? Iya. Oke. Sampai di situ mungkin ada adik-adik yang masih pingin protes lagi, monggo, saya pingin gitu. Pak, saya boleh nambahin Bapak. Burini, ayo. Oke, gini Pak Fasil, seumpama kita umpamakan, peserta didik itu kita umpamakan sebagai suatu penyakit, itu kira-kira masuk enggak? Suatu penyakit, kita bagaimana kita menangani penyakit itu, mengobati penyakit itu dengan obat yang benar atau obat yang salah, dan itu berdampak besar sekali. Kalau kira-kira kita memberikan sesuatu yang salah, itu akan mengakibatkan fatal seperti itu. Apa mungkin boleh seperti itu, Pak Fasil? Bu Rini, siap. Tanaman itu akan kena hama, Bu. Ya, penyakit. Ibu harus menumbuh kembangkan ini sampai dia optimal. Siap. Jangan sampai tanaman kopi yang ingin saya panen nanti itu bunganya gugur duluan. Apa yang akan Ibu lakukan? Nah, salah satunya nanti ada beberapa pokok bahasan di mana pokok bahasan itu harus Ibu praktekkan dengan teman sejawat, Ibu rekam, nanti seperti itu. Ada. Juga pada siswa. Siap. Iya. Nanti ada Bu, ada waktunya.
saya pending dulu untuk jawaban nanti. Apa yang harus saya lakukan? Apakah anak itu penyakit? Boleh nggak kalau saya umpamakan dia penyakit? Boleh. Nanti, tapi ada waktunya. Belum sekarang, Ibu. Untuk sekarang, mindset kita satukan dulu, anak itu adalah tanaman. Yang harus kita tumbuh kembangkan sampai dia optimal. Jangan sampai semangka nanti kecilnya sekian. Nah, itu ketidakberhasilan kami. Tapi kalau Ibu bisa membuat semangka sampai satu semangka beratnya 10 kilo, keberhasilan Ibu ada di situ. Nggak usah semuanya. 30 anak nggak mungkin, Bu, apalagi ratusan anak. Seperti saya. Hari ini hanya 2 anak yang, saya bersyukur ada 2 anak yang masuk dunia seni. Wah, seneng saya. Satu di seni rupa, yang satu di DKV. Seneng saya. Itu yang terjadi. Jadi, Pak, belum. Tapi ada yang jadi, Pak? Ada, alhamdulillah. Itu berarti pupuk saya berhasil. Meskipun harus melalui beberapa taraf pupuk lagi. Baik, adik-adik sekalian. Saya kembali refleksinya seperti itu ya. Umpan baliknya seperti itu. Inilah kita. Sudah adik-adik. Nanti adik-adik jawab ya. Maaf, saya pernah punya CGP. Aduh, bukunya saya bawa pulang. Moga-moga, iya saya bawa pulang. Jadi adik-adik sekalian berkenan untuk membuat sebuah catatan, di mana catatan itu melalui proses panjang dari mulai sekarang sampai nanti terakhir. Dan itu akan kita coba untuk perlihatkan kepada umum, yang namanya nanti pada satu ketika namanya panen karya. Apa yang sudah Bu Iin buat? Ini loh video saya, ini loh kelas saya yang pertama, yang kedua pada proses, dan ini yang terakhir. Nah, hal-hal demikian masing-masing adik-adik punya catatan. Kalau bisa catatan itu nanti tertulis. Tulislah dengan indah. Kalau memang punya buku gambar, silakan taruh di buku gambar banyak. Kalau enggak di block note. Punyanya CGP saya enggak terbawa nih. Saya lupa saya taruh mana. Jadi kayak diary gitu ya Bapak? Betul. Betul Ibu. Jadi forum diskusi pada sore hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Oh Ibu tulis saja. Dan itu untuk CGP kelanjutan nanti. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Apa yang sudah Bu Asti sampaikan tadi juga sudah masuk pada konsep pola pikir adik-adik semuanya. Bu Wafi juga demikian sudah merefleksi kegiatan kita. Kita sudah lewat hampir 10 menit. Tidak apa-apa, karena tadi terpotong oleh perkenalan dan lain sebagainya. Besok tetap jam 3, tapi kita ada 135 menit. Apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini sebelum besok? Jamnya tetap? Jamnya tetap. Tetap angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tetap. Mulai jam 3, saya nggak tahu. Kalau kepotong asar, nggak apa-apa. Namun kita tetap on. Nggak apa-apa. Tetap on aja. Karena besok adalah diskusi. Diskusi, kemudian hari Seninnya kalau tidak salah itu penyampaian hasil diskusi berkelompok. Oh iya, Pak Budiono sudah bisa Canva? Yang biasanya perempuan ini senangannya Canva ini Pak. Saya tanya kepada Pak Budiono, bisa Canva nggak Pak? Bisa, tapi baru sedikit-sedikit Bapak, karena tidak menekuni. Alhamdulillah udah Canva bisa. Bu Rini? Alhamdulillah bisa Pak, tapi saya dulunya sering pakai Catcut. Kalau sekarang sudah modern pakai Canva.
akan terpakai. Bu Rindang? Belum aku ya. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Pernah nyoba, Bu? Pernah nyoba nggak berhasil, Pak. Oh, nggak berhasil. Nggak apa-apa. Belum berhasil, Ibu, Udah pernah bukan nyoba, nggak tidak apa-apa. berhasil. Ya, adik-adik di sini tempat berlatih kita. Jadi adik-adik sudah punya akun belajar.id, di mana akun belajar.id nanti tolong dibuka, klik 9 sebelah kanan. Itu banyak banget. Bahkan Canva itu unlimited. Iya, Pak. Betul. Iya. Bisa dapat itu. yang itu, yang bintang. Yang pro ya. Yang pro. Iya. Yang pro, Ya, iya. kalau pakai ID belajar kita gratis pakai Pro. Kayaknya Bu Iin sudah bisa itu. Alhamdulillah kelompoknya Bu Iin. Kelompoknya Bu Iin itu 275A. Jadi yang 275A satu kelompok 1, kelompok 2-nya 275B. Nah, itu saling komunikasi. Ayo saling bertemu kalau bisa. Kalau bisa ya. Besok kita mulai jam 3. Saya belum menyematkan Bapak, izin tanya Bapak. Ini ketua kelas ini berlaku seterusnya, Bapak? Iya, Bu. Masya Allah. Saya setuju kalau seterusnya. Semangat. Kemudian tugas saya apa, Bapak? Tugas Ibu adalah satu nanti banyak, Bu. Saya nanti minta tolong Ibu kok. Absen. Oh gitu. Iya. Banyak tugasnya, Bu. Kalau nantangin tugas itu seabrek-abrek nanti, Bu. Buatan nantang, Pak, hanya ingin tahu. Enggak. Bu, salah satu mewakili teman-teman gitu aja. Mewakili teman-teman. Kalau seandainya saya pingin ngobrol, saya nggak tahu harus kemana, saya sampaikan kepada Bu Iin gitu. Baik, Oke? insya Allah. Ya. Adik-adik, tadi sudah dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Penguatan saya seperti itu tadi, bahwasanya peserta didik sebagai tanaman dan kita sebagai petaninya. Itu konsep utama, udah. Sehingga tolong pada waktu adik-adik berada di kelas, kesimpulan bagaimana harus saya apakan, nah itu adik-adik yang tahu duluan. Siwati saya apakan, adik-adik tahu. Baik, adik-adik kita tutup dengan doa pada kesempatan pertemuan hari ini. Saya kembali ke Mas Budiono dulu. Mas Budiono silakan untuk ditutup. Nanti bergiliran ya, bergiliran. Kemudian tolong adik-adik yang semuanya bisa. Sudah pernah dengar ice breaking? Masing-masing sudah mempersiapkan diri bagaimana ice breaking daring. Kayak Bu Perni hari ini udah ngantuk, harus ada ice breaking. Nah ini konsep-konsep yang demikian ini yang semalam begadang bikin video itu, Pak. Oh, saya malah nonton bola, Bu. Baik, adik-adik silakan di Budiono untuk bisa memimpin doa dan semuanya nanti akan dapat kapan waktunya untuk memimpin doa. Ya, silakan. Belum mengakhiri kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dari Pak Fasil dapat kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing sehingga kita menjadi guru-guru hebat semuanya. Amin. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Salam kita 275 apa ya? Menyala. Ada yang gini, ada yang gini. Ayo, kira-kira apa? Semangat dan bahagia. Karena harus kita foto pertemuan kita. Semangat dan bahagia. Foto, Bu. Foto kan cuma sekali doang. Oh. Semangat. Semangat. Iya. Oh, semangat. Semangat. Oke. Semangat. Kita Nanti jangan semangat, menyala. Menyala. Siapa dosen yang moto? Yang moto siapa? Yang moto siapa?
Oh, Pak Muklis, saya minta difotokan. Ambil posisi dulu adik-adik. Siap. Dua tangan mengepal. Ya. Oke. Dua tangan mengepal. Dua tangan. Sudah. Terima kasih Pak Muklis untuk fotonya. Terima kasih Pak Muklis, terima kasih Bu Wahidatul. Berkenan untuk ke depan 2PP bila tidak ada kegiatan yang mendesak, bisa menjadi ya semacam di-on-kan aja Pak. Oh gitu ya. Siap. Di-on-kan aja. On dalam artian blank nggak apa-apa, foto juga nggak apa-apa. Oke, saya tutup dulu dengan Pak Budi sudah selesai ya. Terima kasih untuk Pak Budinya. Alhamdulillahirobbilalamin kita telah menyelesaikan kegiatan pada siang sampai sore hari ini. Saya selaku fasilitator, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop karek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.